pisau adalah lambang dari bersenjata. Hal senjata ilmu. Jadi kalau udah hidup tanpa ilmu, itu sama pergi berperang tanpa pedang. Parang udah padang loh, ini untuk bunuh diri. Begitulah kita hidup kalau tak ada ilmu, berarti kita bunuh diri dan hidup. Nah itu, ya. Dan sawang balahir, batin, bahasa, hakikat. Nah, itu ilmu. Itu yang disampaikan guru itu tadi. Kelebihan pondok pesantren khusus pondok pesantren yakin kok kelebihan kok tidak mengajarkan ilmu-ilmu kitab-kitab saja. Gitu. Tetapi pondok pesantren yakin yaitu yang ditinggalkan almarhum itu mengajarkan sampai kepada thariqat hakikat. Itu kelebihan wak. Bakonya biasanya orang yang tamai pesantren dia tamai luar pesantren beda. Kalau orang alumni yang tak pesantren atau SMA Senawiyah itu kadang tidak ada artinya, tidak balik kepada sekolahnya ya alma mater. Tapi kalau yang pondok sampai yang dibesarkan di pesantren itu akan teringat kiai. Tidak ada di dunia alat untuk memutus hubungan antara kiai dan murid-murid itu. Hanya kalau ada kisahnya, itu yang kajian tadi. Wal ma'siyatu tafriquna. Berbeda, berpisah antara kiai nunjuk santri itu ketika santri lawan durhakai kiai. Santri tidak lain mengamalkan kaji sesuai yang diajarkan oleh kiai. Santri lah bertolak belakang jo kiai. Maka ketika itu putus, ya, putus santri dengan kiai. Nah itu, jadi alhamdulillah santri wak diajarkan kaji thariqat. Tarikat batin, ya, tarikat batin wakil di guru, di nabi, di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Jamin itu awak pacamin nampak bayangan awak. Maknanya itu, nah kalau pacamin itu awak pacamin tentu melihat diri awak. Kok ada kekurangan di wajah waktu itu, itu belokan tentang diri awak. Beko yang di dalam cermin itu menurut. Jadi kalau ada orang bertikai, ya ada orang mungkin salah paham juga kawan awak, maka yang perlu dikoreksi itu, yang perlu dikoreksi itu bukan kawannya, yang perlu dikoreksi itu adalah di diri awak. Insyaallah kalau awak koreksi diri awak, insyaallah kawan koreksi diri awak. Tapi kalau awak koreksi udah, saya itu udah 4 Sike itu sisir itu gunanya untuk usui selesai karuah jani. Itu kaji Rasulullah. Dan kaji Rasulullah mau pak karuah bela jani. Nah dodo, ya itu kaji awak. Sike itu 2 model. Satu rapek, satu lagi jarang. Yang jarang itu di akhir, yang rapek itu ngajinya. Di ngaji thariqat itu rapek seminggu. Nah, biat jarang
barangkali sekali atau 2 kali dalam setahun. Ya, nah itu sikit. Ya, kemudian sirip nanti sudah ngaji itu punya sirip setiap seorang atau di sirip depan gunungnya apa kata almarhum beliau sirip itu awak mengikuti kebiasaan beliau guru itu sebelum beliau tuh pasti hanya kaji torikoh dari itu ikuti dulu pasirnya itu maknanya berarti supaya awak terasuk sesuatu yang terasuk itu dalam marifatnya, tajam marifatnya, dalam ilmunya, dalam tauhidnya. Ayat terasuknya Allah rasukkan dulu bahwa kalau itu merasukkan apa yang merasukkan dulu, mengikuti apa yang mau dirasukkan itu pasti. Bahkan di dalam ilmu kesehatan, sirih pun guna untuk kesehatan. Ya, banyak orang sakit, ubeknya sirih. Ya. Nah, kemudian yang berikut yang tanam kumayan. Kumayan itu adalah harum-haruman dari al-baru tayyibi wa tayyibul malaika. Kumayan adalah harum-haruman aku jua termasuk harum-haruman mereka. Alaikum bil dengan kumayan. Apakah ada agama lain pakai kumayan? Terserah dia. Berarti awak kumayan itu mengikuti Nabi, bukan mengikuti tradisi lain. Mungkin kebetulan sama itu terserah. Kalau terserah di lolo, kalau awak nyewa terserah awak puluh. Yang jelas kumayan awak adalah harum-haruman para nabi, dan kumayan itu adalah Allah turunkan di dulu bersama Nabi Adam alaihissalam. Jadi dan sama turun di Nabi Adam itu untuk kebaikan cucu Adam, kumayan, termasuk hajar aswad, termasuk tongkat, termasuk daun tin, termasuk cincin. Nah, jadi yang dimutu Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam untuk kebaikan cucunya. Nah, itu kumayan. Dan kemudian itu bersedekah itu asam sambil mau kafe sunlight. Ya, gunanya untuk apa sunlight? Gunanya untuk pembersih, tobat. Nah, kita niat 5 tobat namanya. 5 atau asam itu gunanya untuk pembersih. Nah, kita biar diantaranya kita bertobat kepada Allah Ta'ala, semoga kita dibersihkan. Dan kita tobat Rasulullah. Nah, supaya dibaca. Nah, Allah membersihkan yang kotor dengan selek itu, dengan 5 itu jeruk itu, seperti itu juga Allah mampu hidup surat dengan awak berbean, dengan awak bertaubat. Ya, tuh. Jadi awak lalamu beat, awak lalamu pakai jeruk nipis tuh, pakai limau tuh, pakai jeruk. Sedangkan orang santai baru sekian tahun 4 tahun sebagai alat pembersih. Tak diam kan? Hikmah awak adalah jiwa awak, hati awak bersih dari kotor-kotor tersebut. Kemudian bare piti itu kata almarhum adalah awak jangan kehilangan bekal, jangan kehilangan bekal awak, jangan kehabisan bekal. Mana nanti di hari kiamat itu awak ada kelaparan, awak ada kehausan. Nah, dengan ada bekal kok awak terhindar dari kehausan, awak terhindar dari yang namanya kelaparan nanti. Nah, itu mas tapi itu mas
Kemudian alat-alat pembersih, ada sabun, sampo, dan ada alat apa lagi namanya, cuci segala macam. Itu guna untuk kebersihan. Sebagaimana kita berusaha untuk membersihkan zohir wa, tak perlu naik wakwai untuk membersihkan batin wa. Jangan beko wa anak itu. Nah itu guru kata itu persyaratan. Nah kemudian kita bai'ah yang sampaikan putri bai'ah itu adalah mengulang lagi perjanjian di alam arwah. Ketika wak samu kadang ini wak dulu ini wak ruh, itu sedang berjanji ya Allah, alastu birabbikum bala syahidina. Allah yang berjanji ya Allah Ta'ala kami itu seluruh kawan tentang. Kemudian janji itu diulang lagi di dalam alam rahim. Diulang lagi. Kamu betul-betul mengikuti perintah Allah, mereka menjauh larangan, mereka mengikuti perintah. Maya mengajak siap. Nah kalau siap, hiduplah dia sampai dewasa, sampai tua. Kamu mereka mengikuti suruh kawan tentang, tidak terlalu. Tapi ingin mencubui itu, maka hiduplah anak itu sampai sebelum balik. Sebenarnya kalau terima sebelum balik artinya sudah lulus soleh. Aduju yang ditanya yang ketiga, apakah kamu sanggup menjalankan aturan amanah yang Allah titipkan? Tidak tahu sama sekali. Maka meninggal anak itu, tidak dalam kandungan. Tidak baru lagi. Jadi macam-macam orang meninggal. Ada yang meninggal baru lagi, ada yang meninggal sebelum umur 5 balik, ada yang meninggal lah di 10 balik. Nah, siapa yang lah umur di 5 balik atau lah balik akil, maka orang itulah yang betul-betul serius dulunya berjanji jo Allah Ta'ala. Nah anak-anak buya yang umurnya 5 balik atau 6 balik, berarti awak tak boleh bergarah-garah. Awak tak boleh bergarah. Berarti anak buya yang lah tamat SMP atau kelas 3 SMP itu janji lari. Awak tak serius je Tuhan. Tak boleh awak mulai. Tak boleh awak itu yang melarang awak buat itu. Karena awak berjanji di Allah Ta'ala. Tak boleh sembahyang tinggal. Makanya sembahyang itu janganlah anak itu awak membuat itu karena dia disuruh. Awak kalau tidak diinginkan bayar baru. Tapi kalau tidak anak dia orang pada sayang kan. Nah seperti itu tapi awak mainin kawan. Nah awak ingin lalu pakai awak ingin. Ya. Siapa awak ingin? Memangnya nanti engkau susu sedang awak ini jangan biasa ingin berapa. Biasakanlah ngatur diri sendiri. Bakal punya gaji. Nah itu, ada kemudian janji itu di alammu. Yuk, orang janji dalam waktu kuncinya begitu itu. Orang yang dekat-dekat berkawan hari ini sebenarnya dulu di alam arwahnya laki dulu. Jadi siapa yang dakek-dakek dulu di alam arwah, siapa yang berteman dulu di alam arwah, di alam nyata ini pun itu berteman. Jadi pertemanan itu, persahabatan itu telah dimulai dulu di alam arwah. Tapi mana tak tahu begitu. Bahwa ada orang yang dulunya bersobok,
Sekali itu baru di dunia yang sebut perasaannya aku dalam ilmu. Berarti kembali lagi memori yang ada di alam arwah. Ya benar. Kan rasanya aku sekali ini ketemu kamu. Nah, tubuh yang dulu. Dan itu terjadi. Ada seorang ulama Ibrahim Al-Khawas datang, apa kamu kenal denganku dulu ketika di alam arwah? Jadi dulu makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu ketika di alam arwah tiba-tiba dia mengikut kenalnya dengan kesian yang belum berkenalan di situ. Sementara orang lain dulu dan itu istimewa orang. Istimewa di alam arwah kan kenal, tapi dunia itu kan bisa orang-orang. Kalau semua baru iyo, di mana kau kenal dulu? Ketika itu semua janji di Allah, sekuat itu. Kalau kecil tadi dulu, dulu lah kayak balik. Seorang tadi dan jambul pagi kecil siang dilanggar ya, terlalu. Ya. Kok tak tuh? Buya kepengennya sih kaji kelas 1 ditanya kelas 7. Tapi gitu. Dulu dia ngaji di kelas 1 7 tahun kemudian makanya itu tuh apa tuh? Dan Buya jadi kelas 1 dulu tahu. Nah, wah seperti itu lawakan. Tuh dan capek. Jangan terlalu cepat melupakan. Hanya kalau boleh satu yang boleh capek di lupa apa? Kalau disakiti orang capek lupa. Itu boleh tuh? Boleh, harus seperti itu. Kalau kalau ada orang masalah kawan, ya lewat gitu. Apa balik kena. Kalau ada orang salah kawan, wamu takkan naik. Yang memang sarang sampah nawa, yang bulu-bulu itu simpan tadi. Sampah itu awal, nggak enak sekali. Tapi kalau orang salah orang tuh bagus saja, janganlah dimasukkan. Orang disuruh masukkan. Ini sendiri. Jadi manusia terbalik bawahnya. Jadi manusia normal sebenarnya. Itu ayang baik. Jadi dulanglah biaya pada dunia ya. Kalau yang bibit masuk Nabi, dulang bin Nabi. Yang bibit masuk sahabat, dulang bin sahabat. Yang bibit masuk tabi'in, sama tabi'in belum. Berlanjut sampailah ke guru-guru wakil. Jadi baiat santri dengan kiainya tak ubahnya bagaikan baiat sahabat dengan nabinya. Sebab santri maksud nabinya ya sahabat. Jadi kita menjadi sahabat dulu apa? Ya no? Santri itu sahabat, guru itu wakil nabi, dan kiai itu wakil nabi. Berlanjut tuh, itu yang sangat terus menerus. Ayat hal yang menyenangkan hati wah. Hal yang menyenangkan hati wah, Nabi pernah ngomong tidak akan disentuh oleh neraka orang yang melihat aku. Kemudian orang yang melihatku. Kemudian orang yang melihatku. Orang melihatku. Sampai 40 kali. Artinya apa? Sia orang yang mencari Nabi indah disentuh dari neraka. Sia orang yang mencari Nabi, berarti ini orang yang mencari sahabat. Sia orang yang mencari Nabi, artinya orang yang melihat sahabat. Artinya tabi'in. Sia yang mencari tabi'in.
Sia yang mencelik tabiin. Sia yang mencelik, sia yang mencelik, sia yang mencelik, saya celik sampai ke guru ini. Artinya kok sia yang mencelik dulu, tidak akan disentuh oleh darah. Kenapa? Guru punya mencari orang, dia mencari orang, dia mencari orang, dia mencari orang, dia mencari orang, mencari Nabi Muhammad. Artinya kaji doa ajaran itu kajinya seperti itu, kaji yang bersandar sampai samono dalamnya. Air yang di gunung yang mengalir sampai ke rumah waktu itu melalui taruhlah harus sekian 40 peralon, ambek puluh peralon, maka air gunung ke rumah waktu sampai masuk ke rumah waktu. Nah, air mana tuh yang sampai di bawah tuh? Air yang ada di bawah tuh itu tidak lainnya dong. Itu memang air yang ada di gunung itu. Siapa yang gunung itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa peralon itu? Itulah namanya nyambung. Peralon pertama namanya sahabat, peralon kedua namanya tabiin, peralon ketiga tabiin, peralon sampai yang bak terakhir itu awak, yang peralon lagi waktu adalah guru awak. Jadi air yang ada di bawah itu adalah air yang ada di gunung itu. Air itu kok ilmu yang waktu di dalam diri itu adalah ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ilmu itu dijembatani oleh peralon yang bernama guru. Maka orang yang mengejar satu dari peralon itu, maka dia tidak akan pernah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi, kira-kira atau peralon yang lain kira-kira kau baca. Kalau ingin baca yang lain kau baca. Ini asal baca peralon itu dari mana kau baca? Ayahnya tidak pernah sampai ke bawah. Kau baca peralon dan pertama tentu tidak boleh. Ini kau menjawab ayahnya para peralon dan baca tentu tidak. Dari kiri. Wak baca peralon yang di tengah-tengah. Tentu dari tengah itu sampai ke bawah ada air ada lagi. Wak baca peralon yang langsung yang menyampaikan ke bawah tuh. Ada disampaikan itu. Jadi pendeknya nama peralonnya dan wak baca, maka pas waktu itu air tidak akan masuk ke bawah. Artinya siapa guru dia Dorakoi atau Nabi sendiri atau sahabat Dorakoi atau guru yang di tengah-tengah atau guru yang langsung awak mengaji dulu, air itu tidak akan masuk di tempat. Ilmu itu tidak akan masuk di tempat. Ya, jadi tidak boleh sembarang-sembarangan. Karena di antara orang yang tidak pernah mimpi Rasulullah adalah orang yang telah mendurhakai guru. Kenapa tadi? Guru adalah peralon awak Rasulullah. Mendurhakai guru berarti membaca peralon. Peralon baca tentu lagi yang masuk lagi. Jadi itu yang membaca wasana tadi apa? Tidak akan masuk neraka orang yang melihat dia orang akan Rasulullah dan begitu oleh orang sampai artinya lebar guru juga lei kaji Nabi Muhammad SAW dia nanti kampung ada lain nanti kayak tak saudaraku. Ini orang berkata kawan itu Abu Jahal Abu Lahab kan memandang Nabi itu ia memandang Nabi. Tapi memandangnya Abu Jahal akan Nabi berbeda dengan memandangnya Abu Bakar akan Nabi.
bakar yang dipandangnya adalah akhlak Nabi, batin Nabi, gitu. Sedangkan Abu Jahal memandang Nabi jasad Nabi. Amo mereka sambung Allah, amo mereka sekampung Allah. Jadi orang yang biasa memandang jasad orang, tubuh orang, yang biasanya suka menghina. Orang yang memandang akhlak orang yang memandang ilmu orang, dia akan memuliakan. Ya, kalau majal guru saya ceramah ini, Buyano, oh kan, oh kamu anak ya. Kampung, jasanya dari bikin. Orang lain aku juga tuh. Padahal orang lain itu murid di orang kampung orang bodoh gitu. Ini sumber asli dan dia kan ala itu dong itu mungkin dia Abu Jahal itu para jemaah ya yang sifatnya ngejek, sifatnya menghina. 3 tahun bahwa anak kecil dari itu rawa-rawas itu suruh bikin bus ya bro. Tapi dia sedikit kan, tiga marah tahapulah nasib disingkir tuh. Nah sampai ini disingkir dulu sampai kuburan bawah. Kalau bawa nggak dihargai pilihan aja. Dan kemudian guru kan, aku kan di kampung pesantren luar biasa. Pasal kok besok kalau di kampung pesantren orang nggak begitu aja. Tapi kalau bisa besar pesantren di kampung, orang kampung itu sendiri, itu sesuatu yang luar biasa. Gak ada mak di kampung orang, gak kayak Yusuf, orang tahu siapa. Biko gak ada mak di kampung bawah dengan orang gak tahu siasat belum bawah, karena anak sianuan itu luar biasa. Itu kan jadi motivasi doang. Iya, aja lah orang itu. Oke. Nah, hal yang lebih awak itu awak punya santren punya yaitu kaji tori. Nah, dalam itu ya kaji torikat itu cara syariat adalah aturan, torikat adalah pengambaran dari aturan itu, haji itu. Ya, alam kaji. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa abtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, cari wasilah. Dicari wasilah apa? Hal-hal yang ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, dekat demi dekat. Ya taqarrabu itu apa benar? Ya taqarrabu itu apa? Tafakadu, ma binahu. Takalum mana ada takalum? Takalum, agak biasa ngomong. Takalum, yang kecil itu. Abu bilang. Hasil apa? Mengetahui masalah setelah apa
hasil menuntut sesuatu. Bah kok bisa dapat gaji? Tanya, teliti, baca, akhirnya dapat gaji. Hasil beda sesuatu. Artinya apa? Apa kau dapat dino? Kau jadi tuangku no? Kau jadi tuangku no? Dia mengaji, kadang makan, kadang hindak, kadang bersama makan, kadang hindak. Gitu. Sudahlah jarang-jarang makan, tapi kadang ada lu. Itu proses itu. Jadi dia jalan itu, gitu. Makanya dapat itu setelah hasil itu menghasilkan sesuatu setelah sesuatu itu artinya mau baku jadi bukunya ada proses perjuangan. Akhirnya tak kalau itu mau upayo. Nah jadi mau upayo akhir kilo nih kamu Allah sayang deh. Baik itu dan gue. Ada namanya. Udah pada waktu terjebak dan Tuhan ini. Baju makan cair. Baju terjebak mantap. Cium simpulkan. Tidak ada ya. Tidak seluruh orang yang bisa. Kenapa? Menyurahkan itu pakai zoom. Tahu zoom? Pakai rasa. Rasa itu ada paham. Ada paham. Waktu guru pandai nanya baca kitab, pandai nanya menerjemahkan, kalau rasul nak timbul di jodoh tidak bisa. Maka untuk itu awak yang harus rajin ngaji, rajin. Nah, dia rajin tumbuh candu. Kalau candu tumbuh rasa. Nah, itulah kalau kau jadi aliman, kamilan, mulia. Jadi kurang kalau candu ngaji itu kalau tak ada orang libur gampang kan? Tunjuk tangan, mana orang itu? Makhluk Allah yang istimewa ya Allah. Kalau tak ada orang libur gampang. Aduh, yang ada tu. Oh, dah mam, yang mau libur ya. Ada yang tamam kalau tamam ada tak dong? Nah, itu orang awak tu. Hidup awak berkaji itu harus saling rindu-rindui. Manusia orang yang rindu kaji itu rindu. Maka dapat dengan kaji itu. Ya tahu. Yang sampai ada apa tu? Kadang ada lu bosan kaji. Coba kalau orang nak niu Jawa awak jauh-jauh tu orang tu awak tu ada niu. Saya tak duduk dari mana ada duduk pasang tarik dulu ada kayak tu. Coba tahu yo orang kok yo begitu berharap na awak. Jadi kalau awak mengharapkannya dengan baik, tolong ilmu tu perasaannya padanya ilmu. Kalau kamu nak cuek juga ilmu itu nak kalau tahu yang masuk itu mencintainya ilmu itu mendatang. Ulqiya fi qalbi, Allah labuhan jatuhan rasakan ke hati. Makanya asal dapat candule nak rasuh ngaji itu rasuh. Atau tak ngaji itu berarti ya, ada sesuatu yang kurang. Pokoknya jangan lama-lama. Kalau libur itu kalau senang ada terjadi itu. Karena dia
Kalau aduh diputus sana perasaan apa yang terjadi? Khawatirnya kamu tersiksa. Tandanya anggur. Wah, beda. Jadi kamu ngaji itu mana? Tersiksa kan? Kayak orang keluar penjara. Sana berarti kan jadi penjara gitu. Gitu. Awak tuh nak apa ya? Yuk, dikaji tuh. Tak merasa-rasa awak dari kayak gitu. Nah, kemudian apa boleh? Amalkan. Mengaji, bara banyak kaji, kalau tidak diamalkan mati. Tapi, dia diamalkan. Lasuh mengamalkan kamu beda lo kalau tidak suruh ngaji. Mengaji asal lo sangange. Mamal kaji lain lo berkah. Candu. Nah, kurang-kurang yang rajin ngaji, kurang-kurang yang rajin mengamalkan ngaji kok. Ini dapat mahabbah. Dapat mahabbah dari Allah Subhanahu. Nah itu orang cikal bekal nanti jadi alim kamil mardiyah. Semoga awak dapat yang seperti itu. Amin. Nah ibu tanya siapa guru? Sano. Kalau biasanya kalau guru kena dosa nanti yang udah boleh ya. Ambo, ya ambo. Pengurus guru lokal itu tidak tahu boleh mau aja. Ada tak kata guru itu? Ada tak ketika tidak tahu guru aku tidak tahu boleh tak mau aja maksud. Yang dulu ini tidak minta tolong guru lokal kok. Ada orang guru ni. Kalau aduh sibuk, tidak, mudah ada awak sedang berdoa, usaha penting mendadak bisa tak menjelambu di lokal? Iya bukan doa, soal doa. Anak dia, kalau awak tidak ulang aja. Bukan senang loh, kurang aja. Tapi aduh nikmat doaan pada awak aduh punya kesempatan. Lu banyak kadang-kadang kaji kawa ajar kadik yang di lokal tuh, kadik awak yang di lokal tuh. Setelah awak ajarkan datang awak tanya awak, yuk itu hukumnya kebetulan dan ditanya aku nek awak ajaran tadi. Wah itu kata itu. Tuhan mengajarkan kawan aku buah dari maja atau buah dari maja kau ada ilmu yang kan ditanya orang engkau. Ya? Jadi anak mengerti tidak lari-lari kau kadang-kadang ada kira mana sebagai taruh umpama sebagai guru ulangan kaji. Ya. Dan dia mana guru ulang kaji, bukan malah candu masuk lembaran terus sarapan atau salah tulis sembilan, jadi pasti cek sesuatu atau apa? Iku orang terang. Kalau nak mau, dia mau maafnya masuk ke dalam yungku. Keluar kan biasanya udah setengah 10 kilo. Nah, beko ambo bisa dilewat 10 menit. Ambo masuk tadi jam 8 lewat 5. Mau ada dia keluar lewat sampai 25 menit. Benar kan? Karena yang ada bau sahur tuh sampai masuk dan bau sahur untuk sampai pulang. Ada tak karena di kapal luar. Ada tak karena di kapal luar. Awak cinta pada dia. Bukankah gitu? Awak kalau mencintai seseorang itu kan awak pengen mencapai pandai, awak pengen mencapai kaji. Kalau itu tuh awak ada lebih utang dapat gaji. Aku tuh. Nah, ada
manfaat. Tapi ya dong menangga kabar sih. Kalau kabar lucu-lucu. Apa man? Guru yang asli dan lokal kurang pandai. Tapi anaknya itu juara-juara, lomba-lomba juara. Tapi gurunya sendiri nak, rasanya nak kemampuannya nak kayak itu. Turun sampai di profesor kawan, kira guru ulang kajinya itu yang mantap. Guru ulang kajinya mantap. Dia bilang ke era dia tuh, ini guru ulang kajinya, atau apa? Itu apa ya? Atau apa ya? Guru yang guru bandari lokal tuh senang aja, tapi bapak bisa jadi guru. Aku perlu dipertanyakan dulu. Bagus dulu. Entah apa lah yang mau kayak gitu dulu kalau jelasin baca, cuci bulan tuh sama baliknya jam. Kiranya jangan tempat, ya. Mungkin kan ada penghargaan, itu dulu aja. Maka ada pengurus, ya, kalau mau tahu mau mulai kejadian. Diberi penghargaan, siapa tahu nanti ketika lama jadi lokal sama Cine itu tuh tidak mau masuk kalau enggak atau kalau memang hebat kalau memang rajin kemampuan kurang disesuaikan itu. Kenapa? Karena berdasarkan hibah, karena berdasarkan nilaimu mengabdi sementara kemampuannya kurang, berarti awak menyiksa anak kamu. Siapa yang tahu jawaban itu? Tentu anak orang korbanan, memang kemampuannya tidak ada, tapi dia aku ulang lagi. Itulah yang semampunya. Tidak perlu itu naik lokalnya, tidak perlu nyawa harus di lokal. Kenapa? Karena bila alatan orang yang tidak pas di situ, berarti sama saja awak menzalimi anak murid itu. Dan ini orang murid orang kan orang begini, orang ambil mengerti. Ini guru itu tidak ngerti, belum ada muridnya. Ya, kalau kecil mbak nak guru langkah itu sudah tahu. Nah itu, jadi kan heran tuh, gurunya nak begitu dong. Tapi kok juara ketika lomba sarah, lomba itu, presiden apa tadi? Guru ulang nah artinya apa? Jadi awak mendengar guru ulang kaji bukan berarti rendah dari guru yang ada di guru lokal ini. Apakah kamu gara-gara kamu megang lokal itu kamu lebih hebat dari guru ulang kaji? Belum tentu. Aromanya itu bukan berarti lokal dan lokal. Bisa jadi yang karena itu guru ulang cap. Dan kemudian kalau bisa nanti guru yang tinggal di asrama lalu lalu membimbing adik di asrama itu. Berarti selain dari lokal 4 jam di lokal 20 jam di nyok. Maka kalau boleh sedekahnya lebih tinggi dari guru yang mengajar di lokal. Penentu kalau guru-guru yang mengajar di lokal itu sudah aja belakang itu ternyata. Orangnya tinggal di bawah dan lainnya aja begini. Tuh bapak gini ya. Kalau ini. Nah, salah enggak. Tapi awak mencari mengajar di lokal, membimbing dia, menjagoannya dia sama itu. Nah, kalau kurang yang seperti itu harus tinggi perhatian pengurus ya. Tapi belajar gaji dia sama. Tapi nak full loh, kalau ada punya kegiatan kuliah dulu aku dipertimbangkan loh. Kalau mau semuanya yang tadi di situ. Jadi bila guru di asrama itu, unggu yang di asrama itu, kalau memang serius, kita kasih 3 juta lah kalau kurang saya bilang. Kamu nak kira guru itu di mana sama 3 juta?
yang kira ibunya tentu tahu. Atau kalau ibu dari ibu lambe, udah sesuai dengan kodarnya. Ya harapannya nanti seperti itu. Jadi kalau guru lokal 2 juta, guru asrama itu 3 juta. Nah, lebih banyak. Jantung pondok itu asrama. Oke, dia udah gaji dia sama lo, guru lokal itu kan saja mengayu-ngayu SPT. Maka jiwa tadi itu panjang jiwa situ. Alhamdulillah ya, awak menjadi torikot. Andai kan guru awakku betul-betul dapat gaji dari gurunya, guru dari gurunya, maka awak Allah dapat gaji batin atau gaji torikoh. Insyaallah, ya, insyaallah narakuna akan mampu untuk menyentuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan? Jadi kalau tanya orang aku mau ngaji pesantren, insyaallah narakuna tolong bakal itu saja. Nah, bagaimana? Bicara beliau kalau profesor doktor kerja lah, udah ngaji pesantren selama. Banyak jadi kuliah itu kadang mahal lagi, dia berudah kacu sebenarnya. Ya. Aku kerja ini, ayo anak cetak atau di tanah cetak lah. Nah, aduh rene sebermanfaat menjadi pesantren. Kalau situ kok mencetak ulama. Kalau gitu cetak orang berijazah. Tadi ya, tadi yang bilang pilih ulama ini malu. kecuali itu memang orang pondok itu dulu. Dan dari UIN itu mau nggak cerita ulama, malah harus ada untuk manusia berwawasan berarti itu ya putaran dunia seperti itu. Jadi kalau si bawa sampai cetak ulama pewaris Rasul itu ada bawa milik Rasulullah. Nah, atau biat ya. Jadi biat wako diulang-ulang lagi dalam sejarah lama itu boleh kok lupa sejarah lama yang lain. Nah, biat yang pertama raditu billahi robba. Berdoa aku Allah Taala itu Tuhan. Jadi kalau Allah Taala Tuhan, wah itu ayat dari Allah Ta'ala kawat redos. Dadu dan dari Tuhan pun tidak baik. Alangkah menyejukkannya orang beribadah itu, seluruh takdir Allah itu baik baginya. Jika ia diberi nikmat, dia bersyukur, syukur itu baik untuknya. Jika dia diberi musibah, lalu dia sabar, sabar itu baik untuknya. Ada aja. Kalau bahasa Allah, kalau ingin sehat, gue ibadah banyak pahala. Billahi, kalau tidak kemaruhan bukan jari. Yukun ya Allah tuh Tuhan kami batu. Tidak boleh buruk karena dua dong. Tidak ada yang salah karena dua tuh batu satu. Batu dia kata Tuhan. Tapi yang sejak sampai tadi ini. Sakit itu kalau dosa. Sambawa, ya, batukah kuli waktu. Kerulah kan ada tukar kuli. Ulas kasihan tukar kuli. Kalau ada ular, dosa pakai tukar. Gitu, dosa bis. Kalau kuli baru dulu kan aku kuli berso, akhirnya lah kuli nak berso. Nah, baru kuli bang. Ya, gara-gara awak ada sakit, dengan awak sakit, awak sabar, Allah berikan awak diri baru, darah baru, tulang baru, daging baru. Baru gimana? Baru tidak berdosa. Nah,
Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Islam agamu. Ya, Islam agamu. Ya. Agamu apa? Agamu Islam. Jadi kalau Islam agamu tolong awak sesuai dua. Tidak ada orang yang menyesal gara-gara mengikuti agama dan orang. Yang ada banyak menyesal karena tidak sesuai itu agama. Ada dong. Ya, kalau ingin tanah apa itu sesuai aja jangan apa, sesuai aja jo agama. Jadi anak-anak dia nanti kalau kamu bawai karaju, kalau kamu buat suatu pekerjaan, yang penting dipikirkan dulu lah, boleh sesuai jo kaji waktu. Tuh, ya, raditu billahi rabbah wa bil Islam ini. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu nabi wa rasulullah. Aku redha Nabi Muhammad itu adalah rasul, nabi, wa rasul. Nah, kalau akui Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi wa, maka pasan Nabi mengaji sampai mati. Ada yang Rasul mengaji sampai mati itu. Utlubul apa maksudnya itu? Mengaji sampai mati itu maksudnya Bikmu dan baby mati Ba'awak berarti awak sampai mati jadi santri. Kan santri itu masalahnya apa? Tolibul itu lebih ini kan. Berarti utulubul ilmah siapa orangnya? Santri sampai mati. Berarti awak lo harus jadi santri sampai mati. Walaupun orang yang bilang Buya itu satu saat. Kamu ngaji udah kan? Buya itu harus ngaji. Buya itu ngaji itu. Kalau makan itu sampai mati, berarti Buya itu ngaji sampai mati. Berarti Buya itu adalah santri itu. Santri adalah dipanggil jadi Buya. Santri adalah dipanggil jadi ungku. Pokoknya kata santri itu nggak bisa nggak bisa hilang dari orang yang menuntut ilmu. Kalau aku orang pengajian, kalau ada orang pengajian, kajinya lah banyak, pastinya lah bertentangan jo hadis Nabi. Orang alim itu tidak dipecian alim kecuali nyo apa ya? Nyo amo menerima kaji dari urang samogadang, dari urang diakino, apalagi dari urang di bawah. Amo dengan kaji itu orang alim. Orang belum mengecek aku Allah alim. Nah waktu itu dia jadi jahil. Saja mengaku dia jadi orang alim, saja itu dengan sombong, bodoh. Maknanya kok dia nak ngaji lagi, bodoh. Nah, jadi awak tak tahu buku anu ngaji kalau kaji buku banyak, kaji buku banyak. Cuma anak-anak dia nanti mungkin majano di situ atau mengabdinya di sampai lain atau awak sendiri yang jadi pimpinannya. Model ini yang berbeda. Maka ini tak boleh. Nah, beliau ganti jadi santri. Nah, pokoknya macam di mana itu tergantung pada kasih awak. Nah, kemudian Quran imam, itu imam awak. Anda disuruh di Quran, Anda dilarang Quran itu belum awak. Imam, di imam pun diikuti awak, yang beda. Apa? Kiblat. 7 balik rakaat yang wajib
Suku ini 50 jenis sunat. Karena Nabi Muhammad SAW itu menerima apa? Ketika Nabi menerima sembahyang itu ada riwayat macam 50 sholat, ada yang sunat dari duha, para duha para sunat para sunat witirnya tambah itu dan semacamnya. Pokoknya sehari semalam itu sembahyang sebanyak 50. Nah, baik. Menuju ya, menuju tahun dulu menuju juga. Aduh, ulama teman-teman. Namun dulu ada salah kok. Menteri Agama arahan. Akhirnya Menteri Agama bagi orang santri itu tidak ada yang sunat. Sunat itu dianggap wajib. Kalau mau perintah Tuhan, nah itu perasaan. Artinya kok sunat. Kalau ada santri sama yang wajib dan sunat itu kelainan. Ya, itu kelainan. Tidak ada yang makruh. Ya toh, makruh dianggap haram. Kenapa? Sebab makruh itu kan akan tuju di Tuhan. Cuma bedanya, bersuh atau tak bersuh itu bedanya. Cuma ada jadi dua-duanya nak tuju di Tuhan. Jadi awak jangan tinggal sembahyang sunat rawatib. Bahkan ditambah malah dengan sembahyang sunat-sunat yang lain. Ada yang mengatakan sembahyang duha tiap pagi. Ada. Siapa ini orang dalam seminggu tinggal sembahyang duha. Baik. Orang tua pun tidak mau tunjuk tangan. Siapa yang salah mau masuk pesantren sampai ini dan setuju apa yang setuju? Lihat di mana? Al-Mukarram dari kelas 1 sampai kelas 7 nanti tinggal sembahyang duha. Baik. Aku ciri-ciri dulu di kampung tawa. Kalau ustazah selain dari halangan, ada enggak? Ada tinggal sembahyang duha enggak? Ambo ya. Ada. Kata wak lupa do, tak kalau ada, tapi dikoto. Boleh tidak? Boleh. Sembahyang yang ditetapkan itu dan dibiasakan itu boleh dikoto. Dikoto sunat. Boleh lah. Ya, tanya mesti. Yo. Kalau 2 4. Kalau 6. Kalau 6 8. Kalau 8 10. Kalau 10 2 balik. Hari bagati dua, tu nak tanya sana. Iya. Itu istimewa. Dura nak terlampet 2 kalau dia pak. Cuma dari 2 sampai sampai ke 6. Ke 6 ke 8. 8 ke 10. 10 ke 2 balik. Sekolah sih teh. Jadi duha, lanjut. Kau menyambung sana jadi sebagai untuk masuk ke depan, untuk tabaurnya. Iya. Untuk nak telok 2 pek dia. Nak telok 4 6. Mungkin naik kali 2 je lah buat lam. Tapi ini dah kata. Manjada wajat siang bersungguh pasti mendapat. Jadi istilah kerja patuh ina ado kato male. Ya, ndak ado kato male. Kok male dilawan bukan dipatulian. Ya, berarti besok kalau lah besok awak kecanduan
Kita baca dua. Malaki membuat lah sahwat. Malaki membuat itu diri sahwat. Kalau duit urusan apa? Kalau barang lah candu. Ya. Nah, duha, tahajud, ganti. Kalau tidak kotor, supaya jangan apa? Supaya jangan kosong pembukuannya. Ini kan ada saya itu. Tahajud malam ini, selalu ini, yalah batu karen namanya ogo, tak ada kosong. Ya, alhamdulillah. Mulai, jangan ada sikap dari santri itu, you beda berorang umum lah. Nak Samsung naik tu orang umum. Baru orang umum pun Samsung naik tu. Buat benda. Buat dari mendekatkan diri berdoa. Cuma yang mau buat sunat, bukan cuma dengan sunat. Kemudian Ka'bah kiblat, kemudian baguru kaguru. Jadi kalau baguru kaguru itu buyawak, ya nanti alumni acara wak tamui buyawak, ya tamui buyawak. Paling kurang kalau dari luar nanti maulid awak tibu, samirek awak tibu, gitu. Ziarah awak tibu. Ada momen-momen wirid-wiridnya itu harus ikut di situ. Itu nama guru kaguru. Baiat Allah, wirid Allah. Aku momen-momen saparnya, sembahyang rohanya, maulidnya, baik Pak Pusat ataupun di cabang. Seperti itu. Pusat lalu wiridnya. Cabang mereka berikuti bro karena awak di situ awak mengaji berlatih kan kamu jawab. Aja tidak dapat restu, dapat izin dari jawab aja. Itu kan lewat. Bahkan nikah pun, ya awak ditanya orang, baang menurut dia kalau dia awak suruh orang tu datang mari minta izinan, orang tu tak izin. Kalau kejadian, baru kami terima orang tu. Apa itu orang situ tu mengenai Allah, Abu Yusuf anak dia tu kamu dia jadi menantu. Jadi kurang tua minta izin, kurang tua mengatakan itu aku datang ke rumah sama punya ya, orang lihat dia pun undangannya barang masuk punya bawa undangan kecewa tak kapuk ya undangan dia bayi dulu dia yang ketujuh itu gambar dirancang bahwa kita tulis tadi saya ruang kadang masih biasa lama dia dah ya dong dah ya kalau negeri kalau daerah pokoknya kalau orang dulu tu ya kamu buat pondoknya, kamajanya, kamu keluarganya, minta izin dulu kepada dulu. Jadi setiap langkah kehidupannya itu ada buyanya di situ. Itu, kalau dia dulu pewirid, keluar dia ngomong doa anak dia minta orang wirid kan ceramah ke situ. Oh gitu. Aku gak kasih doanya nampak secara zahir tapi hakikatnya
Jawa yang apa dulu di pesantren awak. Artinya kok awak memudahkan bagi orang dan awak akan dimudahkan. Karena kok Allah akan menolong hamba selagi hamba menolong sesama. Ya. Yang pikir jadi berpikir kayak jadi awak nanti benak dijelah kako ke pesantren Rasulullah. Apa pesantren Rasulullah? Kan kaji dari jangan kaji Rasulullah. Nanti Allah yang udah ini efisiensi apa? Efisiensi. Biasanya PD 50 miliar kini 25 nilai. Biasanya dana bos sekian kini alam tuh bisnya bos hilang. Iya lah. Allah Ta'ala tuh kawan-kawan ada ya. Allah Ta'ala tuh ada presensi ini. Indonesia presensi itu ada presensi dong. Kecewaan saya Tuhan. Dia bukan negara yang besar. Tuhan wakil itu. Itu bahkan presensi itu salahnya sendiri. Bahwa presensi itu. Tapi gara-gara negara efisiensi itu rasa kilo efisiensi. Emangnya rasa kilo melalui negara? Nah, kan ada di negara. Itu awal adalah membantu negara mencerdaskan umat. Itu bantu negara. Tapi awal pokok mitra negara. Nah, baru lulusan dulu dia. Sampai itu ratusan tahun lalu. Negara itu lucu sapi kalau itu sampai 5 nanti dimulai sampai 5 nanti sampai 5 kurang 20 kan? Sampai 5 kurang 25. Iya kan? Ini 25 sampai 22. Berarti negara putih baru KKR 80 tahun, 80 tahun isu Pak. Dimulai 7.000 itu Pak. Nah itulah 80 tahun loh. Katamu gitu sekitar benar. 80 tahun umur negara. Umur pesantren lah ratusan tahun lalu. Sebenarnya negara kok kecil, gede berapa? Itu kalau mau kajian. Negara kuat duit kuat di ulang pesantren. Kaya kiai itu kau jambu itu baru muli itu. Parang. Aku kan mau berang-berang mau bupati. Bupati bantu itu tentang kalau bapak saya dibantu, berarti apa bupati ikut DPR ikut dapat pahala. Kalau tidak bantu di pemerintah salah. Karena udah pendulu sampai pemerintah. Berarti pemerintah jauh di belakang pesantren. Kalau tidak bantu ya sudah. Toh pesantren itu lalu juga dulu baru negara. Nah dulu negara aku tentu lalu. Kalau bantu, kalau you mau bantu, berarti itu udah titik pahala sih kok, titik apa, titik tiket terus itu saja berhenti lah. Itu ya selama lu awal lama dulu barang kayak pesantren di bawah ekor pesantren kalau ekor dari sumber nukil. Nah kalau ekor sumber nukil itu laki goratui 36 sumber nukil laki 200 tahun pesantren negara baru 80 tahun. Kalian itu atau yang membuat Indonesia ke mereka pada umumnya adalah para kiai dan santri. Wah yang beda. Nah, tadi biro negara boleh pandai buat terima kasih. Kamu kajian, kamu tidak boleh minta kiai itu tidak boleh. Perbuatan musuh baru kiai itu. Perusahaan kiai kan Tuhan yang melalui tahajud. Kira cuman kalau ada ingin
Kalau negara berterima kasih ke pesantren, kalau negara pesantren negara kuada, maupun negara rasa terima kasihnya, mohon Buya izinkan kami untuk bagi betis dan kerja. Mohon pada Buya, katung. Tanda terima kasih negara kan negara kalau betis saking seteknya itu ada sensi dari itu. Atuh jadi bikin kejadian guru daerah ambus sekolahan dulu itu terhormat ya negara jadi baik kamu menghormati menghargai kiai pun tidak hilang kehormatannya karena proposal kepada negara nah lucu dan apa tuh kan ini tak kata jelas lain ya. Kau kalau ada video sete wah gue tu gue apa namanya wah gue semacam apa namanya itu pencetak peti itu sawit ada kau sawit awak punya market sendiri nah itu oke itu makanya baru situ kok betul-betul sudah jual negara-negara jual nah itu kecil tadi yang masalah anak awak yang keluar semacam pokoknya jangan pernah takut tak makan kalau ngaji santri mau awak ngajar santri mau jangan takut tidak makan jangan takut tidak kali orang soalnya kalau di luar kalau ada yang murah, ada yang murah. Kalau akan di dalam, kita di dalam. Kalau akan diterima murah. Ya, ini menjadi pilihan. Kalau ada pesantren, ada jaminan ayo. Kalau tinggal di pesantren, mesti website. Nah, pertanyaannya. Berarti kalau tinggal di luar bisa kayu bisa website artinya ngaji dong waktu yang tamu hubungan pak kritis itu waktu pikiran dan terserak perempuan dan tahu lah nah awak cek kalau tinggal santai awak cek nah apa jaminan kayu dong nggak bisa kayu bisa website lo nah tinggal santai apa harus di website nggak dulu bisa kayu bisa website jadi kalau nggak bisa kayu bisa website ya ancaman pesantren lalu kalau meninggal pesantren meninggal dalam keadaan syahid kalau di luar pesantren itu kok meninggal tak syahid berbeda kalau di luar pesantren kehormatan ada kalau memiliki dari selain daripada kehormatan awak tidak pesantren awak dalam mengabdi kepada agama Allah kepada agama Rasulullah itu kecil dia jadi agak tajam sedikit apa tuh pemikiran aku mengawal keluar bukankah surga dunia itu pesantren pesantren itu surga dunia jadi terhadap surga di dunia lo pesantren terus surga di dunia tak aku untuk surga di dunia lo ada kata-kata surga kata-kata itu buat kata ya tahu untuk capai surga di situ. Ya, surga itu kan dengan ilmu, dengan amal. Sadar tak? Dan kuliah kalau bisa kuliah risiko dia kalau bisa. Kalau kuliah risiko kalau bisa. Sekolah apa namanya? Sekolah jauh. Gua dulu tak pasok kedua timbul dua tuh dicari pesantren yang mirip dengan pesantren awal. Dan pesantren Salafiyah. Dulu kalau kuliah di UIN sampai kuliah dulu sampai gelar dokter ya di UIN UIN apa ya? Setelah di belakang itu kan ada namanya Darussunnah. Ada Darussunnah.
Jadi kita mengaji itu kecil punya gaya waktu tidak kuliah baranti itu. Aku kuliah juga, aku sampai kuliah tuh jangan sebab aku kuliah saja apa mengaji lain yang dicapai itu adalah kalau kuliah. Tapi kalau kuliah dia mengaji di UIN, di Darsun, di TPN, ada dulu Darsun lainnya, Darsun lainnya itu mengaji lain. Abang dia awak nak mengaji tak berhenti tu, kuliah itu. Itu aja. Ya, ya. Buya di sini yang awak kuliah tapi anu itu nanti sudah kuliah awak ngaji dia. Lain aja kuliah. Sebenarnya nggak rela aku. Rela. Tapi kalau sudah kuliah jadi you boleh panjang umur. Sampai tahun tu saya jamin. Awak sadar tiap umur orang saya jamin. Sampai tahun saya jamin. Insyaallah ya. Oh, ini modal kurang. Saya jamin dia sampai tahun depan. Ya, firman ya. Jadi, no, ada penyakit, itu penampakan penyakit. Kalau awak lah keluar tu, nah apalagi kalau lah keluar, kalau lah ke dalam pun pikir, penyakit. Apalah yang ada di kepala awak, virus apa yang dalam masuk kepala awak. Agak rendah awak kalau tidur di luar tu masuk pesantren gua agak rendah sekali waktu pesantren. Tak bangga ya. Jadi kalau tinggi, kalau kuliah tinggi, berarti balik pesantren tak? Kalau aneh bang. Padahal ijazah gue itu ijazah pesantren kan tak syukur dan doa. Padahal profesor doktor mengajian tidak boleh sama makhluk pesantren. Lulusnya tinggi. Pesantren kau agak dari daki Tuhan sunyi pada luar. Kalau luar tu percakapan politik lah, percakapan ekonomi lah, banyak ada percakapan di luar. Pesantren ada percakapan. Ini percakapan tu tak ada. Sama lebih, ada sekarang ini. Ada cakap tak dua. Ada cakap ada orang pesantren. Orang ini jadi buaya. Kalau buaya mana tu? Kalau jadi buaya bisa dua yang capek, berbini, beku anak, berarti orang buaya. Buaya anak wah. Kalau dia santren buka baru dia buaya. Kemudian wili dia wah, saya jamaah buaya boleh. Yo, buaya jamaah. Ya. Jadi sana, kecil tu ya. Kalau lah di lingkaran lingkup kuliah kok gesekan itu kan. Ini jadi pola, ini jadi kepala ini. Ya. Sana. Nah, semoga betah waktu tinggal pesantren. Makanya awak kamang awak di pesantren. Dan suruh kalau lah, juga majalah cukui. Wah kamang awak guru lah kaji awak. Atau awak pesantren awak menolong orang ikan tua awak di samping awak mak baraja. Kan boleh dia masuk sujud. Bosan kan? Tak ada bosan. Nah, masuk sekarang awak. Nah, aku minta kalau ya Allah mudah sakit aku ya. Kecil tak mau. Kamu besok mau wasiatku. Mau wasiat ke kama orang ketong kuo. Anak awak baru gadang baru dia ketong kuo. Baru dia tidur. Tolong biayanya seperti biasa ya. Kalau itu tuh malu dari Wali perempuan. Kalau menurut orang kalau ditunggu ini banyak. Oh, itu banyak utang banyak. Kadang wak nak turun tua mula bro. Jadi nak piti kan. Ape pakai dia kan luar biasa. Sakit. Terus apa lagi? Kau kerja tuh sama amak tuh. Tolong ya. Kenapa?
tahun. Ya awak malah awak capek ke mampu, sampai tahun ke mampu. Tentu awak besok-besok dulu mah. Tentu sedekah sekali 6 bulan dengan bundana. Sekali 6 bulan 60.000. 60.000 menunggu 6 bulan. Jadi apa itu? Enggak apa secara lahirnya enggak cukup lah. Nah, menunggu 6 bulan. 6 bulan itu itu harus sesuatu yang besar. Tapi 6 bulan itu hasil itu. Nah, jadi orang kayak wak lah yang saya arif no, boleh bagian tiga putih. Sebab kalau tak dibiayai oleh orang tua wak lain, tentu pangan awak wak nak putih tak ada pangan kedua lain. Sama awak mencari, sama tu putih. Nah, pokoknya saya ada minta kepada Allah ada rezeki tanpa harus meninggalkan pesantren tercinta ini. Nah, itu minta. Saya kelebihan awak apa tinggal di surau kan boleh. Kelebihan awak bisa mengajak anak MDA ya PPK semacam besar. Minta kalau tahu. Ya, jangan apa-apa nama. Soal mak kalau banyak itu nanti awak tidak. Kebanyakan kita sering awak umroh nama buatnya bawa. Nah, itu tapi insya Allah kalau betul-betul amalnya jiwa. Kemudian kaji awak terakhir berapa hari? Tetapi berapa waktu anak punya terus semakin nyala? Mungkin agak Ikut memang manusia bisa teruji. Kalau mulai sebenarnya kami ziarah. Kota lo Ustaz Nuryati lepas ziarah, nah, hei, itu kenapa? Sudah kau besarnya? Allah Lumpue Paulah lo tuh siapa lah solare mana? Allah yang barat itu berdua dan dulu. Malam Jumat itu kan patah kami Jumat itu sudah lalu kafir sudah tahajud lo. Kalau jangan sampai kalau pagi Jumat itu awak lo kan keluar daerah. Lah supaya lo tengah malam besok pagi wak subuh ada jago kabar kita kembali. Kalau subuh kau jual mana? Kau orangnya orang awaknya, orang ke subuh bilang kan kami di Jambi orang semua kata ada orang salah siapa sudah kan Ustaz itu ya tak tahu apa Ani tahu dia tinggi belum ya? Apa namanya? Nama tebu. Daerah tempat ini. Malah pada, malah iya tu. Malah ada lagi apa? Oh, ngaku-ngaku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kontiku kosong kalapun 2023 sampai 2025 ibu kali haji. Alhamdulillah. Beliau kok kelebihan apa? Beliau berkhidmat di baju organisasi. Beliau berkhidmat. Jadi berkhidmat. Terakhir beliau berkhidmat di Basnas. Nah, di Basnas. Alhamdulillah dengan beliau berkhidmat dan khadimah kutimah.
beliau yang berkhidmat, Allah berikan sesuatu keistimewaan. Alhamdulillah. Semoga beliau selalu sehat. Nah, kajawa, apa tuh kajawa? Yang tadi itu yang terakhir tuh. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu. Dan pertama-tama diketahui itu adalah Allah. Ilmu yang paling tinggi, yang paling afdol, ilmu yang terkait dengan si pencipta, bukan ciptaan. Desain, lain-lain itu ilmu sains. Ilmu tentang alam itu di bawah. Yang paling tinggi itu adalah ilmu tentang Tuhan. Namanya apa? Ilmu asas. Namanya apa? Ilmu tauhid. Namanya apa? Ilmu akidah. Nah, yang kedua karena ilmu yang terkait dengan si pencipta, itulah yang pertama-tama yang wajib. Yang pertama-tama yang wajib itu ketahui adalah ilmu tentang Allah, Rasul dan agamanya. Wajib. Awwalu wajibin lil insan ma'rifatul ilah bil ittiqon. Yang pertama-tama wajib di manusia adalah yaitu mengetahui Tuhannya dengan sayakin-yakinnya. Ngarti banawa ke Tuhannya dengan sajale-jalenya. Baca awak mengarti Tuhan. Babana dan fa'lam annahu la ilaha illallah, itu awak wajib mengaji sifat. Karena zat tidak bisa dikenal, tidak bisa awak mengecek orang ma'azek Tuhan itu tidak bisa. Bapak mengecek zat Tuhan orang, ini tidak benar. Kalau benda bisa, kok kayu, kok batu, kok tonggak, kok kain, buku. Kalau benda, Allah itu tidak benda. Jadi kalau tidak benda, tidak bisa dia buat bisa. Maka ketika pun batanya kanan Musa nak mengecek bahasa itu, mengecek zat. Nah, cuma Nabi Musa menyebutkan bagian daripada sifat. Itu. Jadi awak karena dapat tamu yang mesti awak ketahui adalah zat Allah Subhanahu wa taala, maka awak harus mengerti yang namanya sifat dulu. Sifat Allah itu banyak. Tapi untuk sekedar awak mengetahui zat cukup 20 dan itu tertera di dalam Al-Quran. Wajib ya. Tak boleh awak nak ngerti apa yo. Kalau nak teka apa. Tapi awak yang tidak tu nak apa kan? Apa bagus? Ma'rifah atau apa? Faham. Hati-hati kalau tak paham. Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Orang yang paling jahat, orang awal siapa? Pembunuh Nakoh Nabi Soleh. Penjahat akhirin adalah Qotiluka, pembunuhmu wahai Ali bin Abi Thalib. Siapa pembunuh sekali itu? Tahu? Pak, siapa musuhnya ini? Abdurrahman bin Muljim. Itu pembunuh. Tahu tak saya? Hafizul Quran,
so inun nahar, ko imun lel. Dino saudara, apa Quran go, siang puaso, malam tajwid. Kok bisa-bisanya membunuh Sayyidina Ali? Notabene Sayyidina Ali itu adalah orang yang telah dijamin masuk. Orang yang telah dijamin masuk surga dibunuhnya. Dia membunuh itu orangnya apa? Quran sembahyang malam, tadi itu malam puasa, siang puasa. Kok bisa? Nah itu mengerjakan orang apa Quran tidak jaminan paham Quran. Paham tuh Quran. Kalau mau paham nggak mau. Aduh Quran itu membunuh orang. Yang ada Quran malah membunuh orang. Tuh aku hati-hati. Santren tahfiz amado santren. Yang ada di pesantren itu ada namanya tambahan pelajaran tahfiz. Aduh. Kok pesantren itu tahfiz itu sebenarnya mana? Makanya, maka kita punya kan. Jadi kalau ada orang menyemarakkan ini tahfiz tanpa mengaji kitab punya, itu namanya kalau kemudian namanya pembodohan. Pandai apa Quran ya? Membaca wudhu ada tentunya, wudhu ada elehnya. Salah ada semuanya ada tentunya. Quran apanya? Itu kalau dia nendang tinggal semuanya. Boleh kok aja. Boleh apa Quran boleh, tetapi jangan sampai nado mana mengajinya. Jadi paham. Ya, jadi supaya dulu itu harus paham. Jujur, Allah adu, Allah sebenarnya sendirinya itu diadukan oleh Allah. Yang diadukan mungkin bisa tak adu, yang tidak diadukan itu akan selalu adu. Tuh, bilang Allah dahulu, tak ada yang mendahulunya Allah. Ya Allah dahulu tanpa permulaan. Karena setiap yang dahulu dipermulakan, berarti ada yang mempermulakannya. Maka yang permulakan. Itulah yang Tuhan. Tiga, Allah kekal. Ya, kullu syai' halik illa wajhah. Yang lain bisa punah, tetapi dan Allah tidak akan pernah punah. Karena Allah tidak berawal. Setiap tidak berawal itu tidak akan berakhir. Yang berawal pasti berakhir atau bisa berakhir. Ado itu ado berawal tidak berakhir Allah. Karena Allah maka dia tidak akan pernah berakhir. Yang ketiga berawal dan berakhir. Atau berawal tidak berakhir. Awalnya ada tapi tidak juga berakhir. Tapi bisa berakhir. Kalau ini tapi kekalnya beda. Kekalnya dikekalkan. Bukan kekal sendirinya. Yang kekal sendirinya Allah Ta'ala. Oke? Berawal berakhir jasad, tidak berawal tidak berakhir Allah. Berawal dan tidak berakhir roh. Tidak berawal dan berakhir. Tidak berawal dan berakhir. Roh lah berawal tidak berakhir. Kok tidak berawal dan berakhir? Tak. Ada demikian. Kalau ada nyawanya. Mukhalafatuhu lil awadis. Allah berbeda yo. Makhluk Allah berbeda ya makhluk. Minimal kaji 3. 1. Kalau Allah berbeda dengan makhluk, Allah tak boleh sampai. Sebab kalau Allah bertempat, yang bertempat itu adalah beda. Nah, kalau Allah bertempat di mana? Di atas, tentu Allah tidak di bawah. Di mana? Di bawah, tentu Allah tidak di atas. Di mana? Di kanan, berarti bukan di kiri. Di mana? Di kiri, berarti tidak di kanan. Berarti kalau setiap yang bertempat, berarti dia terbatas. Ya, setiap yang bertempat berarti
terbatas. Setiap yang terbatas berarti ado yang membatasi. Kalau ado yang dibatasi berarti yang diatur. Kalau yang diatur bukan mengatur, bukanlah Tuhan. Gitu. Huh? Kalau yang tidak di bawah itu letak bateh itu, tidak meliputinya tuh. Kalau letak bateh, ado nama nama batehnya tuh. Berarti ado yang aturnya tuh. Sejak dulu Tuhan diatur. Itu tidak Tuhan nomor kalau diatur. Nanti kuncinya jangan beda. Yang kedua jam berarah. Kalau berarah bertempatnya dari timur dia dan timur itu bertempatnya dia. Yang ketiga tidak Allah Ta'ala itu tidak bermurakab atau tidak beranggota. Karena al-murakabu itu adalah bagian daripada yaitu ciri-ciri hawadis. Murakab tuh bak kepala, bak tangan, bak kaki, bak gigi, bak muncung, betul murakab. Nah kalau murakab berarti itu disusun. Kalau disusun itu sifat makhluk. Min sifatil hawadis. Tuhan itu bak kaki, bak kaki tidak borong. Mengecek Tuhan bak kaki itu kesalahan. Walaupun beko kaki beda dengan orang. Mengecek Allah Ta'ala tangan itu kesalahan. Kenapa? Awak tak mau Allah Ta'ala itu mirip dengan makhluk. Itu salah. Pak kalau beko kakinya beda. Itu kaki, tapi kaki beda, kaki kakinya beda, kaki ini. Itu perbedaan kaki, tapi kan sama-sama kaki. Abang ngecek samu itu dekatnya. Ya, itu dah. Tidak arti orang. Ya, murakab. Allah tak boleh murakab. Itu makanya Nabi Isa murakab. Saya Tuhan Siti Maria murakab. Berarti Siti Maria tidak bisa. Tapi dia makan yang minum, berarti bukan perlu makanan. Lalu itu Tuhan lalu kemudian itu murakab. Kalau murakab adalah yang sifatil hawadis. Itu adalah sifat-sifat hawadis. Itu sifat-sifat makhluk. Nah, ikut. Jadi kalau Allah Ta'ala itu harus berbeda jo makhluk. Sebab kalau sama berarti itu makhluk loh. Kalau makhluk loh berarti tidak Tuhan ada kan. Kalau tidak Tuhan ada berarti ada Tuhan lain. Pak tahu alam kok 5 tahun alam kok diciptakan. Ada yang masalah. Tapi kalau ada orang tanya, saya mungkin dia nak semua. Bapak kau nggak ada bidangnya mana? Itu bisa tuh. Gitu. Tapi alam tu jadi duluan, amakwa, indiawa, anduawa sampai kata dulu. Terkatunya tu alam dulu pada amakwa. Ada bawa tahu basono, alam tu diciptakan. Sebab awak kemudian padanya. Kalau dulu padanya lah doa, karena itu doa lama. Itu kan bisa tahu tu, kamu tahu mah. Kemudian membayar tu, aku dulu dalam tu bisa dulu. Tapi kalau awak dia dalam, lalu di bawah tahu bahasa alam mau diciptakan. Mana dia? Dia itu dia lagi tu, boleh kan? Ngaji IPS lawang lah. Alah ni IPS lawang. Nah, adalah berubah kan? Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panen, ada terang, ada mendung kan? Mendung. Berarti berubah itu. Nah, berarti kalau yang berubah, ada yang membuatnya berubah. Jadi yang membuatnya berubah itulah Tuhan. Allah itu Allah itu ciptaan. Ada yang berubahnya. Kalau yang berubah, ada berarti tidak Tuhan. Nah, itu maka alam ini.
Nah, lalu yang memberi agama siapa? Syaratnya tentu dia tetap berbaru. Kalau berbaru itu tidak boleh. Pokoknya harus berbeda antara menciptakan alam, alam. Ya, harus berbeda. Kalau sama-sama cuma pemukhalafah boleh. Dia masuk kaki yang binafsi. Allah berdiri sendiri itu apa? Hah? Apa ada ketika baca kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Apa definisi ilah? Langaji Fathul Majid? Belum? Fathul Majid. Tahu tak Fathul Majid? Kitab tauhid. Kan kitab tauhid yang kita apa namanya? Jauhar kalamnya. Dan di kalamnya apa namanya? Kifayatul Awam. Dan di Kifayatul Awam apa namanya? Fathul Majid. Fathul Majid itu. Dan Fathul Majid apa namanya? Dasuki atau Dusuki. Nah, ilah. Kalau dengan tidak jenis Tuhan, definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu ada dua. Terkait satu paket dia. Atau istina kulli ma siwa iftikor ilaihi kullu ma ada. Soalnya dia tidak butuh kepada yang lain, sementara yang lain seluruhnya butuh kepadanya. Berarti bisa Tuhan loh. Bisa Tuhan. Cuma untuk nomor pertama apa tadi? Dia tidak butuh yang lain. Awak butuh enggak? Awak ada seorang sengok. Ada seorang sengok. Itu adalah hasil kerjasama yang